Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1888 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu, kami tersesat. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk membimbing kami, menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan kebenaran. Kami buka hati kami, siap diisi firman. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayat 15. Di bawah perikop doa Salomo memohon hikmat. Demikian firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi pegawainya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menguji Salomo dengan permintaan kepada Tuhan.
mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Oh haleluya. Saya percaya kalau pertanyaan yang sama Tuhan tanyakan kepada saudara dan saya sekarang ini, pasti jawaban kita akan beragam, betul? Ada yang minta kawin lagi, tambah istri, ada yang minta kaya raya, ada yang minta supaya dia memiliki istri yang cantik, bidadari, ada yang minta suami yang ganteng, sama seperti dengan Tom Cruise, ada yang minta supaya posisi jabatannya naik lebih tinggi, ada yang minta supaya dia bisa jadi direktur dalam perusahaan yang besar dan lain sebagainya. Pasti kalau pertanyaan yang sama Tuhan berikan kepada kita, pasti jawaban kita ini beragam seperti yang tadi saya katakan. Saudara, Tuhan menguji Raja Salomo melalui apa? Mimpi. Dengan pertanyaan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara perhatikan, kenapa Tuhan menguji Raja Salomo melalui mimpi? Karena biasanya orang kalau bermimpi pasti menghayalnya tingkat tinggi. Betul? Halusinasi fantasinya tinggi, tidak terbatas. Betul? Dalam otak Raja Salomo tidak seperti yang ada di pikiran kita. Itu yang membedakan. Makanya Salomo ketika di-challenge Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo tidak minta yang aneh-aneh. Yang Salomo minta apa? Minta hikmat. Amin. Perhatikan ayat 9 dan ayat 12 di sana. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Perhatikan ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menanyakan kepada Salomo, apa yang kamu minta hendak kuberikan kepadamu, Salomo meminta hikmat. Amin. Pertanyaannya, apa itu hikmat? Hikmat menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan, kearifan, dan kesaktian. Amin. Jadi orang yang punya hikmat itu pasti orang yang bijaksana, orang yang arif, dan orang yang sakti. Amin. Hikmat dalam bahasa Inggris, wisdom, adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi. Hikmat Allah maksudnya adalah penempatan kata dan sikap yang tepat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk kita sampaikan. Itu hikmat. Makanya di dalam Amsal 3 ayat 13 dan ayat 14 berkata begini. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki emas, perak, harta kekayaan, harta benda, itu bisa dicuri. Tetapi kalau kita memiliki hikmat yang datang dari Tuhan, itu tidak mungkin dicuri. Makanya firman Tuhan ini katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat.
orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita ketika kita meminta kepada Tuhan, minta hikmat. Haleluya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 23 dan ayat 24 berkata begini. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sekali lagi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan begini. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, firman itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya, maka saudara memiliki hikmat dari Allah itu sendiri. Karena apa? Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Maka di dalam setiap perkataan kita pasti jadi berkat. Karena ada hikmat Allah di dalam diri kita. Saudara, saya percaya sumber air yang baik, saudara, dia akan mengaliri air yang sehat. Amin. Kalau mata airnya kotor, dia akan mengaliri air yang tidak sehat, air yang kotor yang menyebabkan sakit. Saya percaya saudara, seorang yang tidak ada Yesus dalam dirinya, dipenuhi oleh roh jahat, sehingga dalam perkataan, sikap, perbuatannya itu tidak jadi berkat, menyakiti orang lain. Seorang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti seperti mata air yang sehat, mengaliri air yang baik. Semua tindakan, perkataan, perbuatannya jadi berkat. Karena ada sumber hikmat di dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita meminta, pasti Tuhan berikan. Makanya di saat Tuhan menanyakan, apa yang hendak kuberikan kepadamu? Mintalah hikmat. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari firman Tuhan ini saya tangkap bahwa ketika kita meminta hikmat, kita dapat berkat. Amin. Saudara perhatikan ayat 11, ayat 13, ayat 14. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Salomo meminta hikmat, tapi dia dapat bonus berkat. Amin. Dia diberikan umur panjang. Dia diberkati dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Sebelum dan sesudah Salomo tidak ada seperti Salomo yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, di ayat 14 di sana dikatakan begini. Sekali lagi saya bacakan. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara, dari firman Tuhan ini, saya menangkap begini. Tuhan mau Salomo hidup dengan hikmat. Seorang yang hidup dalam hikmat Allah, pasti dia akan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan setia. Pasti dia akan beribadah kepada Tuhan dengan setia. Pasti dia akan menjalankan semua kewajiban-kewajibannya sebagai orang percaya dengan setia. Amin.
Dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang taat dan setia. Baik itu mereka memberikan kewajiban mereka kepada Tuhan melalui korban persembahan. Baik itu waktu mereka untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya sebagai orang percaya. Pasti mereka akan kerjakan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi orang yang tidak berhikmat, pasti mereka akan mengabaikan perintah-perintah dan aturan-aturan dari firman Tuhan, pasti mereka akan abaikan. Saudara, orang-orang yang mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan, aturan Tuhan tentang kewajiban orang percaya, mereka pasti tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Betul, mungkin mereka sukses saat ini, tapi mereka akan seperti rumput yang sekarang ada, besok tidak akan ada lagi. Saudara, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang taat pada firman Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan, diberikan umur panjang, keberuntungan, keberhasilan, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka yang hidup dalam ketaatan. Saya katakan tadi, orang yang berhikmat pasti taat pada firman. Haleluya. Yang ketiga, saudara perhatikan ayat 15. Ayat 15 di sana berkata, lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di ayat ini, saya melihat bahwa Salomo datang kepada Tuhan, berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dan membawa korban-korban bakaran, korban-korban keselamatan. Dalam konteks itu adalah korban yang wanginya, yang baunya yang naik ke atas itu adalah bau yang menyenangkan hati Tuhan. Saya menangkap begini. Salomo tadi kan dijumpai Tuhan melalui mimpi. Tuhan men-challenge Salomo dengan pertanyaan. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan dia meminta hikmat. Dan melalui mimpinya itu, Tuhan sudah memberikan dia janji. Umur panjang, bagaimana dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara lihat apa yang dilakukan Salomo. Salomo datang kepada Tuhan dan memberikan korban, bakaran, korban keselamatan. Saya melihat ini tindakan iman. Nah, kalau saudara mendapatkan satu mimpi, saudara datang kepada Tuhan, berdoa dan minta supaya apa yang saudara mimpi itu, kalau mimpi baik, mimpi indah, biar itu menjadi kenyataan. Amin. Datang dengan iman sama seperti Salomo. Kalau mimpi buruk saudara, patahkan itu kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak mimpi-mimpi buruk. Kalau itu mimpi baik, indah, katakan dengan iman. Saya terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya melihat ini tindakan iman dari Salomo. Saudara yang diberkati Tuhan, mari sebagai bentuk tindakan iman kita datang kepada Tuhan, memberikan korban yang menyenangkan hati Tuhan, saudara, dan percaya dengan iman bahwa apa yang saudara imani, aminkan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan berikan, itu yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Salomo. Ketika Tuhan bertanya kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo tidak minta aneh-aneh. Yang dia minta apa? Hikmat. Kalau pertanyaan yang sama Tuhan tanyakan kepada saudara, jangan minta yang aneh-aneh, minta hikmat. Di saat saudara minta hikmat, kita belajar tadi. Yang kedua, minta hikmat dapat bonus berkat. Amin. Di saat saudara meminta hikmat dari Tuhan, saudara akan mendapatkan bonus
baik itu kesuksesan, keberhasilan, umur panjang, kemenangan demi kemenangan, berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan akan berikan kepada kita. Dan saya percaya orang yang berhikmat pasti dia taat pada firman Tuhan. Makanya Tuhan memberkati dengan luar biasa orang yang berhikmat. Dan yang ketiga, lakukan dengan tindakan iman. Datang kepada Tuhan, berikan apa yang menyenangkan bagi Tuhan, yaitu korban-korban. Berikan, persembahkan kepada Tuhan. Maka apa yang saudara imani, aminkan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan lakukan di hari ini, hari yang penuh berkat buat mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah di H-12, hari ke-2000, renungan pagi ini mengudara. Saudara dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis memberitakan Injil, melalui doa, daya, dan dana. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.